Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sasa Ambar Widianingrum, NPM 2213020168. Saya akan menjelaskan pengenalan jaringan saraf tiruan. Jaringan saraf tiruan atau bisa disebut JST adalah sistem komputasi yang terinspirasi oleh struktur dan fungsi otak manusia. JST terdiri dari unit-unit pemrosesan yang saling terhubung yang disebut neuron yang bekerja sama untuk menyelesaikan tugas tertentu. Arsitektur jaringan saraf tiruan dibagi menjadi 3. Jaringan saraf Redwood itu informasi mengalir dalam satu arah dari lapisan input menuju lapisan output. Setiap lapisan hanya menerima input dari lapisan sebelumnya. Yang kedua, jaringan saraf rekursi. Informasi dapat mengalir dalam arah bolak-balik. Setiap neuron dapat menerima input dari neuron di lapisan sebelumnya, lapisan saat ini atau lapisan berikutnya. Yang ketiga, jaringan saraf konvolusional. Digunakan untuk pemrosesan gambar dan suara dengan neuron yang terorganisir dalam bentuk grid dan filter khusus untuk mendeteksi fitur tertentu. Selanjutnya, fungsi aktivasi dalam jaringan saraf tiruan. Pertama, fungsi Sigmund. Menghasilkan output antara 0 dan 1, memberikan interpretasi problematik pada hasil klasifikasi. Yang kedua, fungsi ReLU. Meneruskan output secara linear jika input positif dan menghasilkan 0 jika input negatif. Meningkatkan efisiensi pelatihan. Yang ketiga, fungsi TAN. Menghasilkan output antara -1 dan 1, memberikan rentang output yang lebih luas dibandingkan dengan Sigmund. Yang keempat, fungsi linear. Menghasilkan output yang sebanding dengan input, cocok untuk tugas regresi dan prediksi nilai kontinu. Selanjutnya, algoritma pembelajaran jaringan saraf tiruan. Pertama, propagasi maju. Data input diproses melalui jaringan menghitung output untuk setiap neuron. Yang kedua, propagasi mundur. Perbedaan antara output yang diprediksi dan output yang sebenarnya dihitung dan digunakan untuk menyesuaikan bobot neuron. Ketiga, pembaruan bobot. Bobot neuron diperbarui berdasarkan gradien penurunan secara bertahap mengurangi kesalahan prediksi. Aplikasi jaringan saraf tiruan. Pertama, pengenalan citra, klasifikasi objek dalam gambar, deteksi wajah, segmentasi gambar. Kedua, pengenalan suara, pemrosesan bahasa alami, sistem pengenalan suara, transkripsi ucapan. Ketiga, prediksi saham, analisis cuaca, prediksi permintaan produk. Robot, kontrol robot, navigasi, pengambilan keputusan. Keunggulan jaringan saraf tiruan, pembelajaran otomatis. JST ini dapat belajar dari data peningkatan akurasi seiring waktu. Adaptasi. JST dapat beradaptasi dengan data baru dan perubahan dalam lingkungan. Generalisasi. JST dapat memprediksi hasil pada data baru yang belum pernah dilihat sebelumnya. Yang ketiga, solusi kompleks. Yang keempat, solusi kompleks. JST dapat menyelesaikan masalah yang kompleks yang sulit dipecahkan oleh algoritma tradisional. Tantangan dalam jaringan saraf tiruan. Data training yang besar. Yang kedua, waktu pelatihan yang lama. Yang ketiga, ketidakjelasan model. Perkembangan terkini jaringan saraf tiruan. Deep learning, JST dengan banyak lapisan tersembunyi memungkinkan pemodelan hierarki yang kompleks. Transfer learning, memanfaatkan pengetahuan yang didapat dari pelatihan sebelumnya pada tugas yang berbeda untuk meningkatkan akurasi. Komputasi berbasis GPU, menggunakan unit pemrosesan GPU untuk mempercepat proses pelatihan. Perbandingan dengan metode lain. Regresi linear, model yang sederhana dan mudah dipahami tetapi memiliki kemampuan terbatas untuk menangani data non-linear. Pohon keputusan, model yang mudah dipahami dan diinterpretasi tetapi rentan terhadap overthinking
pada data. Selanjutnya, mesin vektor pendukung atau SVM, model yang kuat untuk klasifikasi tetapi membutuhkan penyetelan parameter yang tepat. Prospek masa depan jaringan saraf tiruan. JST memiliki potensi untuk memajukan berbagai bidang seperti perawatan kesehatan, manufaktur tradisional, dan banyak lagi. Penelitian berkembang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan JST, membuat lebih efisien, lebih transparan, dan lebih mudah diakses. Oke, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.